Perkenalkan, nama saya Dimas Grandia Putra, saya dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi dari inti atom dan iptek nuklir. Yang pertama, saya akan menjelaskan karakteristik inti atom. Karakteristik dari inti atom pertama tersusun dari atas partikel proton dan neutron. Yang kedua, bermuatan positif adanya proton. Yang ketiga, menyusun hampir semua massa pada atom. Yang keempat, menyusun sebagian kecil volume ruang pada atom. Yang kelima, dikelilingi oleh kulit atom. Yang kedua, saya akan menjelaskan partikel penyusun inti atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton merupakan partikel yang bermuatan positif dengan massa 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C dan massa 1,672614 kali 10 minus 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa atas elektron. Ini merupakan contoh gambar inti atom. Simbol unsur. Dalam tabel periodik, atom di suatu unsur secara umum dilambangkan dengan seperti di gambar, dengan keterangan X sama dengan lambang unsur, A sama dengan nomor massa, Z sama dengan nomor atom. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan nuklida. Nuklida adalah satu jenis nukleus atom atau lebih umum sebuah aglomerasi proton dan proton. Isotop adalah bentuk dari unsur nukleus memiliki nomor atom yang sama tetapi jumlah proton dari nukleus dengan massa atom yang berbeda karena memiliki jumlah neutron yang berbeda. Ini merupakan materinya. Energi ikatan inti. Massa total inti ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusun. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi energi disebut energi ikat inti. Ini merupakan contoh materinya. Dan menjelaskan reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi suatu inti atom induk dan dalam partikel yang berenergi menghasilkan inti baru disertai pelepasan sejumlah energi. A. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancar energi. Yang kedua, reaksi fisi adalah reaksi yang pembelahan inti atom berat menjadi inti atom yang lebih ringan sertai dengan pelepasan energi. Spektrum atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen berbentuk garis yang khas. Pada tahun 1985 ditemukan oleh John Jacob Balmer perumusan secara empiris tentang panjang gelombang pada garis spektrum atom hidrogen. Bentuk persamaannya sebagai berikut, seperti di gambar bawah ini. Dan beberapa spektrum antara lain oleh atom hidrogen sebagai berikut. Ini juga seperti di gambar di bawah ini. Contoh soal dari inti atom adalah inti atom 14,7N memiliki energi ikat pernuklein sebesar 7,47614 MeV per nukleon jika massa proton sama dengan 1,007825 SMA, massa neutron 1,008665 SMA dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Terbentuk energi ikatan inti tanda tanya. Diketahui MP sama dengan 1,007825 SMA, Mn sama dengan 1,008665 SMA, En sama dengan 7,471674 MeV nukleon, A sama dengan 14, Z sama dengan 7. Yang ditanyakan AI. Rumusnya AI sama dengan En kali A sama dengan 7,714 MeV nukleon per 14 nukleon sama dengan 104,6036 MeV. Jadi energi
ikat inti sebesar 104,603,436 MeV. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi radioaktivitas. Radioaktivitas atau radioaktif mengacu pada partikel yang dipancarkan dari inti sebagai berikut. Dari ketidakstabilan nuklir karena inti atom memiliki konflik intens antara dua gaya terbuat dari alam, maka tidak mengherankan jika terdapat banyak isotop nuklir yang tidak stabil dan mengeluarkan semacam radiasi. Inti atom tidak berproses disebut radioaktivitas. Energi dari partikel dilepaskan selama proses dekomposisi disebut radiasi. Ketika inti atom yang tidak terurai di dalam proses ini disebut radioaktivitas alami. Maka inti yang tidak stabil disiapkan di laboratorium. Penguraiannya disebut radioaktivitas terinduksi. Saya akan menjelaskan sinar-sinar radioaktif. Yang pertama, sinar alfa terdiri atas inti helium 2 proton, 2 neutron, massa 4 dan muatannya +2 bermuatan positif, dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus relatif kecil, tetapi daya ionisasi sangat besar atau tidak mampu menembus selembar kertas. Bila suatu atom memancarkan sinar alfa, maka atom tersebut berkurang 2 dan nomor masanya berkurang 4. Ini merupakan rumusnya. Yang kedua, sinar beta terdiri atas elektron yang berasal dari inti atom, masanya 1/1850, bermuatan listrik negatif, bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus lebih besar jika dibandingkan sinar alfa, tetapi ionisasinya lebih kecil dibandingkan daya ionisasi sinar alfa. Sinar beta tidak mampu menembus pelat tipis yang terbuat dari aluminium. Bila suatu atom memancarkan sinar beta, maka nomor atomnya bertambah 1 dan nomor masanya tetap. Ini merupakan contoh rumusnya. Sinar gamma yang ketiga. Sinar ini merupakan gelombang elektromagnetik yang disebut foton. Tidak memiliki muatan listrik, tidak memiliki massa, tidak bisa dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Daya tembus sangat besar dan sebaliknya, daya ionisasinya sangat kecil. Bila suatu atom memancarkan sinar gamma, maka nomor atom dan nomor massa tetap. Ini merupakan contoh rumusnya. Interaksi sinar radioaktif dengan bahan. Yang A, serapan dan pelemahan. Jika seberkas sinar radioaktif dengan intensitas I.O dilewatkan pada sebuah keping dengan tebal X, intensitas sinar radioaktif itu akan melemah secara eksponensial sesuai persamaan sebagai berikut. Ini merupakan persamaannya. Yang B, ketebalan paruh. Pada suatu kondisi, intensitas radioaktif setelah melewati bahan menjadi setengah dan intensitas mula-mula persamaannya sebagai berikut. Ini merupakan persamaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal dari radioaktivitas. Massa unsur radioaktif sesuatu fosil ketika ditemukan 0,5 gram, diperkirakan massa unsur radioaktif yang dikandung mula-mula adalah 2 gram. Jika waktu paruh radioaktif tersebut adalah 6000 tahun, maka umur fosil tersebut adalah diketahui. N sama dengan 0,5 gram, NO sama dengan 2 gram, T besar setengah sama dengan 6000 tahun. Ditanya T besar, N sama dengan NO dalam kurung 1/2, T kecil per T besar 1/2. 0,5 gram sama dengan 2 gram dalam kurung 1/2 T per 6000 tahun sama dengan T kecil per 6000 tahun sama dengan 2. T sama dengan 2 kali 6000 tahun sama dengan 12.000 tahun. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.